Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabur Injil Kelas Capen Selatan, selamat berjumpa kembali. Di hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Di saat ini Tuhan, hamba-Mu datang lagi di hadapan-Mu bersama dengan pemirsa Tabur Injil. Kami datang sama-sama merendahkan hati, datang sama-sama bersyukur menandai segala kasih-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan membuka firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami, menuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengarkan di saat ini, kami pahami, kami hayati, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami ke depan. Ya Bapa pengasih penyayang, terima kasih. Inilah doa kami, yang kami sampaikan kepadamu, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabur Injil yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan di saat ini adalah bersumber dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Dengan perikop keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya sudah bacakan kepada kita di saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memberkati kita untuk memampukan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Yesus Kristus, tema perenungan kita di saat ini adalah bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Tentu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita yang hidup ini
Semua ingin menjadi pemenang. Tidak ada yang merancangkan hidupnya menjadi orang yang gagal atau menjadi orang yang kalah. Bapak Ibu Saudara, Allah sangat merindukan kita. Bukan sekedar kita menjadi orang menang, tetapi Dia menghendaki kita agar kita lebih dari pemenang. Itu yang dirindukan Allah bagi kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita lebih daripada pemenang. Pertanyaan yang muncul bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita lebih dari pemenang? Ada dua hal yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pemenang, lebih daripada pemenang, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kita harus menyadari kehadiran Allah di hidup kita. Allah ada bersama dengan kita. Itu intisari dari ayat 31 sampai 32. Dan yang kedua adalah kita tidak boleh terpisah dari kasih Allah. Kita tidak boleh terpisah dari kasih Allah. Itu intisari dari ayat 35 sampai 39. Bapak Ibu Saudara, kekasih Yesus Kristus, pemirsa Tabura. Kalau waktu-waktu yang lalu, waktu kita sekarang, kita menghadapi banyak masalah, maka marilah kita menghadapi masalah itu. Tidak perlu kita takut. Janganlah kita putus asa. Tapi harus kita hadapi dengan tenang. Rasul Paulus mengatakan dengan pasti bahwa jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, Bapak Saudara, maka tidak ada yang dapat melawan kita. Marilah kita menyadari bahwa ada Allah bersama dengan kita. Masalah apa yang paling berat kita hadapi di dunia ini, Bapak Saudara? Mungkin ada yang mengatakan masalah yang saya hadapi adalah masalah ekonomi. Mungkin juga ada yang mengatakan masalah yang saya hadapi adalah masalah keuangan. Mungkin juga ada yang mengatakan bahwa masalah yang saya hadapi adalah masalah jodoh dan pekerjaan. Dan mungkin masih ada yang lain. Atau mungkin ada pada waktu sekarang ini, ada yang mengatakan bahwa masalah yang paling berat kita hadapi adalah pandemi virus corona, COVID-19, COVID-19. Mungkin ada yang mengatakan begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan, bukan masalah itu yang paling berat kita hadapi. Masalah yang paling berat kita hadapi di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam keadaan merasa Tuhan meninggalkan kita. Bagi saya, Bapak Ibu Saudara, inilah masalah yang paling berat kita hadapi. Kalau kita ditinggalkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib, Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah pergumulan hidup yang paling berat dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dan saya yakin, itu jugalah pergumulan hidup kita. Pergumulan hidup yang paling berat apabila kita merasa Tuhan meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita memanfaatkan setiap masalah untuk kita hadapi ini. Kita lebih intim. Masalah-masalah yang kita hadapi
persoalan-persoalan yang kita hadapi, marilah kita menjadikannya yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, semakin berakar di dalam Tuhan, semakin berakar di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus kita lakukan pada waktu ini. Jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita menyerah menghadapi persoalan hidup. Dari persoalan hidup yang kita hadapi sama sekarang ini, dari persoalan hidup itulah yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih berakar, lebih bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian Bapak Saudara, kalau kita melakukan itu, pasti kita mencapai finish, pasti kita menang nanti. Kita menyadari kehadiran Allah di hidup kita. Harus kita sadari itu Bapak Ibu Saudara. Allah tetap bersama dengan kita. Ia Immanuel dengan kita. Di dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita meyakini bahwa Ia bersama dengan kita, pastikan Bapak Ibu Saudara, pasti kita menang. Hal yang kedua yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, supaya kita mendapatkan kemenangan, adalah kita tidak boleh terlepas dari kasih Allah. Kita tidak boleh terlepas dari kasih Allah. Itu yang intisari dari ayat 35 sampai 39. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura yang diberkati oleh Tuhan. Apakah kita saat ini menghadapi pergumulan yang berat? Ingatlah Bapak Ibu Saudara, masalah dan pergumulan itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Persoalan yang kita hadapi jangan membuat kita lemah, jangan membuat kita putus asa, janganlah kita menyerah pada keadaan. Bapak Ibu Saudara, seharusnya persoalan hidup yang begitu banyak kita hadapi membuat kita lebih berakar dan lebih bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ada masalah kita hadapi, akhirnya kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Yesus Kristus, pemirsa Tabura Injil, dalam segala perkara Tuhan tahu. Segala perkara yang kita hadapi Tuhan tahu, dan Ia selalu beserta dengan kita. Ia membela kita, bahkan Ia memberikan kemenangan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kemenangan apa? Kemenangan atas setan, kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas penderitaan. Sebab Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, kiranya renungan hari ini menuntun kita semua untuk semakin bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan, supaya kita kuat menjalani hidup ini dengan tenang, dengan baik, karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukannya. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati kita di dalam menjalani hidup ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita di saat ini Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pengasih, Bapa penyayang, Bapa sumber segala berkat, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Di saat ini Tuhan kembali kami datang di hadapan-Mu, bersyukur dan berterima kasih. Karena dari firman-Mu
mendidik kami, mengajar kami bagaimana supaya kami tetap bertumbuh, berakar di dalam Yesus Kristus. Melalui pergumulan hidup, masalah-masalah yang kami hadapi di dalam hidup itu, kiranya membuat kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, lebih mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Mampukanlah kami melakukan itu Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam segala persoalan, masalah, gangguan, hambatan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini, kalau kami bersama dengan Yesus, segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Ya Bapa pengasih penyayang, terima kasih. Di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini. Memberkati pemerintah kami. Mulai dari Bapak Presiden bersama dengan jajarannya. Turun ke bawah, gubernur bersama dengan jajarannya. Lanjut ke bupati, wali kota. Sampai kepada RT. Pemerintah adalah hamba-hambamu yang engkau pilih. Yang kau tetapkan untuk melayani rakyat. Tuhan memberkati semuanya. Agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Iya Bapa pengasih penyayang. Di saat ini Tuhan, kami di Yapen ini, kami patut bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena situasi, kondisi sekarang, pandemi virus corona sudah mulai jarang terjadi di antara kami. Saudara-saudara kami yang sakit, sudah banyak yang sembuh. Baik yang sakit di rumah sakit, dan juga yang isolasi mandiri, sudah banyak pulih. Itu boleh terjadi oleh karena kasih-Mu kepada saudara-saudara kami yang mengalami kesakitan. Dan kami mohon Tuhan, memberkati daerah kami terus-menerus ini, supaya pandemi virus corona ini bisa hilang dari daerah kami ini. Berkatilah kami semua rakyat, supaya kami dapat mempunyai kesadaran untuk mengikuti protokol kesehatan. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah hamba-Mu, boleh kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Saudara-saudara kami yang belum divaksin, Tuhan memberikan kesadaran kepada mereka semua, agar mereka boleh memberikan diri untuk divaksin, untuk mencapai kekuatan kelompok, untuk menambah kekuatan imun, untuk melawan virus corona itu. Ya Bapa pengasih penyayang, terima kasih. Berkatilah kami semua hamba-hamba-Mu yang ada di Kelasis Yapen Selatan ini, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, pastoral yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami yang mengalami kesakitan. Mampukanlah kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada saudara-saudara kami. Demikian juga pelayanan diakonia yang dilakukan oleh berbagai gereja. Tuhan memotivasi kami semua gereja-Mu, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik, bantuan diakonia kepada saudara-saudara kami yang betul-betul membutuhkan pertolongan kami di dalam mengatasi pandemi virus corona ini. Ya Bapa pengasih penyayang, terima kasih. Hamba berdoa juga bagi kru Tabura Injil di Yapen Selatan ini. Berkatilah mereka semua, sehingga mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga kabar sukacita Injil dapat disampaikan ke berbagai tempat. Ya Bapa pengasih penyayang, terima kasih. Kami sebagai umat-Mu di dunia ini Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang selalu datang di hadapan-Mu memohon. Dan permohonan kami, umat-Mu di saat ini Tuhan, kasihanilah kami Tuhan. Kami mohon kalau Engkau berkenan, virus corona lenyapkanlah, hapuskanlah dari muka bumi ini. Lemahkanlah virus corona itu, supaya kami dapat mengalahkannya dengan kekuatan iman kami, dengan kekuatan imun kami. Iya Bapa pengasih penyayang, terima kasih. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, dan terimalah doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil Klasik Siapen Selatan, demikianlah pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap menonton Tabura Injil ini, dan jangan lupa subscribe dan like. Tuhan memberkati kita. Salam sehat.